Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak di tengah ini Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas si Rismond Sianipar ya guys ya, ataupun Hasyolan. Ini mana? Sekarang Rismond meminta bantuan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Waduh. Dulu ataupun kemarin guys, gimana? Jangankan penjara, mati pun saya mau. Cempulek kayak guys, minta bantuan. Mon, kamu salah orang minta bantuannya itu. Sultan Hamengkubuwono itu sama Pak D. Jokowi itu bersahabat. Nggak mungkin mereka itu pisah. Sama saja Prabowo dan Jokowi. Ini ya guys ya. Wis pokoknya guys, sekarang ini para kadrun wis pada konslet kabeh guys ini. Sudah tidak bisa berpikir dengan jernih guys. Wis pokoknya kalau air ya guys ya, wis banyune wis butek kabeh guys. Pertama minta bantuan Rizik Syihab ya guys ya, itu Habib stres itu ya guys. Ya kalau makasih itu ya masuk akal karena mereka bisa dibilang 11-12, tapi ini meminta bantuan kepada Sultan Hamengkubuwono yang dimana beliau adalah ya raja guys ya, raja yang ada di Jogja. Lah, Sultan Hamengkubuwono dengan Pak D. Jokowi besti bersahabat kok diminta bantuan sama orang yang memusuhi Pak D. Jokowi, kan sinting guys. Lagian misal kalau Pak Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga musuhan, bukan musuh, tidak kenal lah, intinya tidak kenal. Gitu, kalau musuh ya otomatis membantu guys. Kalau tidak kenal ya, tidak kenal ataupun tidak kenal dekat, ya juga mungkin juga mau bantu kamu. Dilihat dari penampilan, dilihat dari omongan, dilihat dari semuanya, itu ya mikir-mikir. Wong ijazah saja ngaku-ngaku ya guys. Ini kocak kalau makin lama ini kadrun guys. Aduh. Ini bangsa nu guys, mintoni guys, mintoni. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak di tengah ini Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap salah Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Elek-elek aku kira keras, ternyata kertas. Cuca. Tolong Pak Sultan, tolong aku. Pak Jokowi, maaf. Itil. Sini kalian yang menuduh ijazah palsu, para penggugat ijazah palsu, sini kalian ya. Ini guys, baca tuh. Ex-ketua KPU pastikan telah verifikasi ijazah Jokowi ke UGM sah dan tidak bisa diganggu gugat. Mudiar gue.
Ini guys ya, kemarin Egy Sujana juga pernah bilang saat mendaftar menjadi pemilihan daerah guys ya, itu juga bilang katanya sudah terverifikasi, jadi aman, clear. Dan di sini ex ketua KPU pastikan telah verifikasi ijazah Jokowi ke UGM. Ya otomatis dia makin kejut-kejut guys. Aduh. Ini mantan ketua komisi KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi ke UGM pada saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Nggak mungkin kalau nggak ada verifikasi, nggak ada pengecekan, ya. Dan Pak Jokowi itu sudah lama mencalonkan diri. Dan itu sah, tidak bisa diganggu-gugat. Bersiaplah kalian, ya. Pak Jokowi hari ini kita lihat secara bersama-sama di media sudah turun tangan melaporkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya. Tidak ada jalan mundur, ya. Kita akan melihat bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam jeruji besi. Amin ya Allah. Tuh guys, aduh hujan ini ya, semakin dekat guys, semakin dekat. Ya. Ketua KPU sudah memastikan dan itu sudah sah. Ya, memastikan ke UGM. Selesai sebenarnya. Done. Ya kan? Clear. Jadi apa lagi? Ya, tapi biasanya kalau orang membenci nggak bakal percaya mereka. Mereka kan pakai hati, bukan pakai ini, pakai kepala, pakai otak. Mengenai orang yang dipanggil Bareskrim Polri untuk dimintai keterangannya, tiba-tiba mengalami insiden kecelakaan, dirinya tertabrak kendaraan bermotor. Ini saya mempunyai perspektif sendiri mengenai hal ini ya. Ya silakan saja berasumsi bahwa dirinya tertabrak, tapi ya tanpa adanya by data. Ini hanya asumsi semata. Ini berarti membicarakan tentang si Rizal Fadilah yang kemarin mangkir ya guys. Jadi harus dibuktikan melalui CCTV yang ada di sekitar TKP. Ya kan? Bila perlu olah TKP dan bukti visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang memang terverifikasi, terakreditasi bahwa dirinya ahli di bidang visum. Untuk membuktikan memang dirinya tertabrak. Dengan seperti itu, masyarakat akan percaya. Kalau misalkan rumah sakit kita belum mumpuni untuk melakukan visum, silakan panggil rumah sakit ternama di luar negeri untuk membuktikan bahwa memang ada luka di badannya ataupun ada goresan-goresan nih di kulitnya. Itu silahkan dibuktikan oleh rumah sakit yang memang betul ahli di bidang forensik. Jadi jangan hanya berbicara kepada media itu terjadi gitu melalui data lah. Seperti Anda tuduhkan ke seseorang bahwa kertas ataupun ijazah yang dimilikinya itu palsu. Masuk akal guys. Gantian kita akan gugat harus ya. Kita harus gugat guys ini ya. Seperti video kemarin guys ya, semalam yang sudah saya bahas guys. Harus ada laboratoriumnya guys ya, datanya itu. Data visumnya harus jelas itu. Dan lagi malah ditambahin guys, harus ada bukti. Cari CCTV-nya di situ. Soalnya kan ya mandan-mandan aneh guys ya, orang seperti ini ada apa-apa bisa senyap guys ya, amleng. Giliran orang lain, khususnya Pak Jokowi, gerak sedikit ramennya minta ampun guys. Bukan tidak percaya kalau Rizal Fadilah kecelakaan.
Tapi ini sekedar menggambarkan, ya, once nanti Rizal Fadila dipanggil kembali oleh Kabareskrim dan harus tampil di ruang publik, ciri-cirinya orang ketabrakan kan ada aja bekasnya. Ada bekas ini, ada bekas ini, bekas ini. Nah, paling nanti akan bilang, oh, nggak apa-apa kok, cuman yang di dalam lutut aja luka. Ya, karena kan ketutupan. Oh, nggak apa-apa kok, lututnya juga nggak apa-apa. Cuman di pantatnya aja nggak ada peok dikit. Gitu. Bang Agri guys, ini Bang Agri. Ketum PSI ini guys, ketum PSI ini. Kan nggak mungkin wartawan. Coba lihat bang, pantatnya peok apa enggak? Enggak begitu. Lantas kita percaya begitu saja? Ya percaya sih, masa orang kecelakaan, dibilangnya kecelakaan, motor nggak percaya, nanti ya nggak elok juga kalau orang nggak percaya sama orang. Ya setidaknya gambarannya beginilah. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Tuh kan guys, ini akan bisa dibilang ini bukti kembali guys ya, pencemaran nama baik ini ya, pembodohan, pembohongan, ngelemboni guys ini dipublikasikan dan orang lain seluruh dunia ya guys ya, bukan Indonesia, dunia mengetahui ini jika mempunyai linknya ataupun link video ini pencemaran nama baik. Masuk Pak Jokowi ini angkut ya guys ya, untuk bukti menambah hukuman para kadrun ini guys. Ini men kawus lah ya guys ya, men mati nang penjara yang mati ya, kok yakin. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Urunan guys, jadi urunan. Katanya profesor, katanya doktor ya guys ya, katanya mewakili rakyat guys. Urunan guys, Sangkuni mau urunan. Patungan donasi. Open donasi. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium. Assalamualaikum, saya Rizweke. Terkhusus buat surat terbuka buat 5 Sengkuninya Indonesia. Rismon, Egy Sujana, Tipa, Roy Suryo, juga Amin Rais, saya tantang Anda untuk debat adu argumen berbagi dasar. Ya, memakai dasar otak. Kamu bilangnya dokter, profesor. Nah, saya pengen uji nyali kemampuan kamu seberapa. Kamu emang berilmu, tapi tak berotak. Untuk pendukung Amin Rais semuanya itu, silakan laporkan saya kalau junjungan kamu saya hina, kecek monyet anjing. Ya, itu pantas untuk para bikin hoak, bikin huru hara. Ya kan lebih pantas anjing daripada semuanya itu. Saya debat adu argumen. Heri Sweke menanti respon Anda. Ingat, Roy Suryo, Amin Rais, Tipa, Rismon, Egy Sujana. Kalau emang kamu gak berani debat sama seorang Heri Sweke, perwakilan dari rakyat, berarti kamu sampah masyarakat. Betul itu guys, betul. Ini Heri Sweke tampil kembali ya guys. Nih tuh Mon tuh Doraemon tuh ditantang tuh sama Heri Sweke tuh, sama Ratu Saleho. Jadi sekali lagi ya guys ya, untuk para kadrun ya yang dibilang katanya 5 Sangkuni itu ya guys ya, itu sudah fix guys, ini sudah fix, jelas dipastikan akan masuk penjara, cuman waktunya belum diketahui. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak D. Jokowi benar, biarkan waktu yang mengujinya, gitu guys. Jadi untuk masalah Rismon nggak usah minta bantuan kepada siapa,
Sultan Hamengkubuwono ke-10 guys. Percuma guys, percuma. Kayaknya itu otaknya mereka itu udah konslet semua guys ya. Jadi wis nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir dengan akal sehat. Ya walaupun dari dulu cuman kan mandan-mandan teratur. Tapi sudah jelas dipastikan rasa takut, rasa panik yang menimpa kepada 5 sengkuni Indonesia ini sudah melekat di dalam hati mereka guys ya. Sudah double guys ya, wis lara ati ya guys ya, sampai modern itu ya. Yang kedua wis pikirannya ya juga wis masuk ke tanah ati maning, wis double lah kuwi nang kono. Jadi sekali lagi siapkan mental Anda, siapkan juga kesehatan Anda, karena sebentar lagi para sengkuni ya, ini 5 sengkuni Indonesia dipastikan masuk bui. Ngkonyong Arab itu guys ya, kalau misal ini 5 sengkuni bareng masuk penjara ya guys ya, kita akan bisa dibilang ya bagi-bagi guys ya. Kan saya punya ayam, nanti akan sembelih bagi-bagi kepada tetangga desa. Doakan guys ini, semoga mereka cepat-cepat masuk bui, biar tetangga saya juga banyak yang ikut senang, yaitu dikasih ikan ataupun ayam bakar gitu guys. Tapi gini doanya elek temen ya guys. Jadi ini nggak baik guys doa seperti itu. Tapi nah dari dulu itu mereka itu selalu memutarbalikkan fakta guys ya. Yang harusnya itu di atas jadi di bawah, yang harusnya di kanan jadi di kiri, yang harusnya benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya itulah mereka guys. Jadi kalau tidak dimasukkan itu guys ya, dimasukkan ke dalam penjara dan juga dikunci rapat-rapat, ya tetap saja guys ini ya, walaupun nanti nggak tahu ya setelah mereka masuk bui itu apakah ada anak-anak ataupun kroni-kroninya, ya walau alam ya guys ya. Tapi ini bisa diartikan sebagai pembelajaran. Gimana menurut kalian guys tentang video yang sudah saya sajikan semuanya kepada Anda? Semoga video ini bisa diartikannya menghibur kalian dan juga menambah wawasan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blakerma jenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita.
Mereka hanya bicara basi, kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.